Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year guys. Gimana? Happy New Year. Oke, kita ngopi dulu. Selamat pagi, 1 Januari dari California. Kita semangat 2025 akan jauh lebih bagus dari hasil trading kita 2024. Kenapa? Karena terlalu banyak error, kesalahan. Jika kamu journaling, itu akan menjadi modalmu di 2025. Yakin deh, yakin. So, sepintar apapun mentormu, semahal apapun kamu beli biaya kelasmu, kamu tidak bisa tergantung dengan signal orang lain. Jadi kamu harus mampu untuk, nggak apa-apa kamu ikut dalam 1 tahun, mungkin 6 bulan, tidak apa-apa. I think sangat-sangat important kamu ikut signal group, oke? Karena namanya kamu masih pemula, jadi kamu harus di guidance ya. Namun kamu harus mampu memodify atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan karakteristikmu, you know. Jadi, dan juga ini di 2025 ini saya akan kasih kamu tips atau advice yang seandainya aku bisa kembali ke 5 tahun yang lalu. Ambil 1-2 strategi atau mungkin 1 dulu dalam 3 bulan, kamu stick to it. Kamu stick pakai itu strategi sampai kamu buktikan ini benar-benar enggak sesuai dengan saya. Karena seperti yang aku bilang, trading ini bukan science tapi art, kayak makeup art. Kalau kamu makeupin, karena base saya itu makeup art dulu di Singapura, tak peduli wajahmu seperti apa di waktu proses, babak belur kan, jelek sekali kayak gimana gitu, tapi hasilnya bisa sangat cantik. The same mungkin kalian gimana sih, ini makeup art kok dibawa kayak trading. The same dengan trading. Jadi 1, 2, 3 tahun pertama itu kamu harus siap babak belur. Makanya banyak trader yang fail karena 1, 2, 3 toleransi untuk painful itu mereka sangat short, tidak mampu. Jadi harusnya itu kamu expecting 1, 2, 3 tahun itu kamu harus expecting kamu ada angry issue. Itu hal yang wajar. Aku punya itu loh guys, sampai sekarang masih ada. Cuman udah lebih baik daripada 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Oh my god, 2 tahun yang lagi parah-parahnya. Tahun ini juga masih parah. Jadi aku nggak bilang aku itu udah bisa stabil. Itu dia tujuan saya, bisa di fase equilibrium. Jadi trading ini kan, kalau kamu lagi menang, kamu kan naik, happy dong. Jangan gini loh guys. Oke, aku mau terangkan dulu. Jadi trading ini kita disarankan state of mind itu di mental game, ada di buku Trade in the Zone dari Mark Douglas juga. Kita itu disarankan begini, di 50%. Kalau kamu tarik Fibonacci level dari 0 ke 100, kamu harus di 50%. Jadi kalau kamu lagi loss, jangan pergi ke 20, jangan pergi ke zero. Kalau kamu lagi profit 1 juta, jangan pergi ke 100. Itu sebetulnya metodenya, bukunya. Jadi yang ku bilang di sini, kita harus mampu untuk balance. Kita harus bisa di garis equilibrium, yaitu di pertengahan gitu. Paham kan? Ini trading psikologi lagi guys di 2025. So kalau bisa kamu mau loss, ya udah perginya ke 30% dari Fibonacci level tadi. Kalau kamu lagi profit, ya perginya ke 60%. Itu kan udah mulai mendekati tuh the equilibrium. Jadi kalau kamu udah benar-benar stabil, udah sangat-sangat state in mind, kamu udah salah satu trader yang bagus. Benaran. Nah itu sekarang yang sangat-sangat saya serius untuk apply. Itu yang sangat-sangat serius saya work on my trading. Kalau strategi itu seperti yang ku bilang tadi,
ada ratus ribuan trading strategi, dan tidak ada yang science, tidak ada yang 100% working. Nah itu dia, secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya setup kamu menemukan A+ setup, tapi bisa aja fail, yes. Tapi kamu nggak akan sakit hati kalau failnya yang tadinya kamu akan target 1 juta, kamu rugi 100.000 atau 200.000, kamu nggak akan. Nah itu dia akan membawa kamu ke garis equilibrium ini, ke balance ini, karena kamu risk manajemennya sangat bagus. Jadi kalau kamu pas salah dalam trading, kamu salah cepat. Kalau kamu pas lagi benar, ya kamu benarnya long term. Benarnya banyak. Yang rugi 200 berpenghasilan jadi 600.000 atau bahkan ke 1 juta dengan risk manajemenmu. Kamu pindahkan stop lossmu ketika dia memiliki another pullback, and then kamu pindahkan lagi. Or mungkin kamu DCA atau dollar cost average, tambahi satu lagi. Udahlah, pergilah kau mengambil profit 3 juta, ya kan? That's how we play. Begitu kita bermain di dalam dunia trading ini. Jadi psikologi trading itu sangat-sangat penting, tapi sama juga dengan teknikalmu juga harus penting. Karena gini loh, memang ku bilang 80% ini psikologi kita yang perlu, itu benar. Namun bagaimana kestabilan pikiranmu itu tenang jika kamu nggak memiliki strategi yang benar. Jadi kebanyakan trader strateginya itu udah keren, tapi psikologinya hancur. Jadi nah itu dia, balance lagi. So I think satu hal yang paling perlu trader pahami itu, jangan kerja psikolog dulu tapi strateginya belum klop, belum pas dengan pribadinya gitu loh. So kalau sudah menemukan satu strategi yang cocok dengan kamu, stick to it. There is nothing you can change about it. Kalau kamu selalu dihantarkan ke green, dihantarkan dengan profit 1 juta tiap hari, itu sangat-sangat mungkin dalam trading ini, sangat mungkin. Kamu stick di gold aja, walaupun kamu bahkan forex, future, stock, kalau bisa. Dan lupakan itu PNL-nya. Oh udah up 200, oh udah up 300, bikin aja tick atau persen. Karena dengan adanya 1000, karena itu dulu aku 1,5 tahun yang lalu saya ubah semuanya. Cuman belakangan ini ya kembali ke PNL, tapi saya nggak fokus di PNL-nya lagi. Jadi kalau saya trading itu saya nggak melihat harganya, harga merah atau green-nya. Mata saya nggak di PNL-nya lagi, tetapi di candlestick-nya atau di price action-nya. Dan itu yang bikin aku nggak gugup akan keluar, exit dari, misalkan kalau aku udah up $500, aku nggak peduli selagi yang saya lihat price action-nya masih ke arah yang aku inginkan. Jadi ya 2025 akan jauh lebih bagus guys. Yakinlah kamu, apapun yang kamu inginkan, kalau benar-benar you put your mind to it, kalau kamu berikan 100% fokusmu, dan itu banyak persyaratan. Toxic relationship, you have to cut it out. Mungkin kamu harus buang dulu sosial mediamu, kecuali kamu buka sosial media tapi khusus mengikuti trader-trader, itu akan mengimpak sangat-sangat baik buat kamu. Karena YouTube, sosial media ini bisa sangat-sangat bagus, bisa sangat toxic. It depend you. Jadi kalau ada yang bilang, pintarlah memakai sosial media. Oke, apa yang kau lakukan dalam sosial media? Melihat gimmick-gimmick? Kalau kamu melakukan seperti itu, yang jelas otakmu juga pasti yang negatif gitu. Nah, kita wire brain kita ini dari kebiasaan yang kita tonton, itu akan ngefek ke
pikiran kita. Jadi kalau saya pribadi ya, aku sharing ini 3 tahun yang lalu, full 1 tahun itu, bahkan sekarang aku masih mendengarkan banyak podcast. Trading Net Sale itu, Chat with Trade, War, SMBK Capital itu favorit saya, Lens, The One Lens, banyak sekali guys, aku lupa nama-namanya, yang jelas itu adalah favorit saya. Jadi mendengarkan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang polisi, ada yang dokter, ada yang petani, ada yang engineering, gimana mereka bisa sesukses ini. Kebanyakan mereka keep it simple. Mereka keep it simple. So, satu trading ini yang membuat kita trading itu successful, katanya banyak sekali yang saya dengarkan dari podcast. Kita harus mampu memiliki pola pikir yang dewasa. Pola pikir yang dewasa ya, kalau kamu udah dewasa ya tentunya kamu nggak menggebu-gebu lagi kan. Nah itu dia lagi, jadi hidupmu udah stabil secara emosional, you know. Karena kita manusia loh, tentu kita harus ada emosional. Kalau kita lagi up down itu hal yang sangat wajar. Namun kalau kamu udah dewasa ya, itu penerimaan kita dengan situasi dan pola pikir kita itu udah jauh lebih stabil. Makanya yang muda-muda banyak yang gimana gitu, yang pamer lah, yang apalah, yang flexing lah, and that's okay. Ada juga orang tua yang memang suka memberikan, oh ini hasil kerja saya, nothing wrong with that. Namun yang muda-muda problematik karena kita masih memiliki sifat naif, sifat nekat yang tidak memikirkan efek sampingnya nanti gitu loh. Termasuk oversize, termasuk sangat-sangat Oke, tilt. Siapa di sini yang suka tilt? Aku. Ini 2-3 tahun yang lalu itu terparah-parah tilt saya. Tilting. Saya loss $200 aja itu bisa akan mengantar aku ke margin call. So, makanya aku bilang dari segala kebabak beluran itu, ingat ya, syarat trading ini, kalau kamu babak belur 1, 2, 3 tahun, itu harusnya kamu harapkan. Makanya aku nggak percaya kalau orang klaim dia 3 tahun trader dan dia klaim dirinya berhasil. I don't know. Marquesen pertanda tanyakan gitu loh. Karena kenapa? Aku belajar itu dari 5 tahun yang lalu. Satu hari itu paling sedikit 6 jam saya itu belajarnya bukan hanya nonton ngabisin waktu, karena saya ibu-ibu, saya itu waktuku sangat-sangat berharga untuk anak-anakku, jadi saya nggak mau belajar tapi benar-benar nggak fokus gitu. Jadi itu perparah-parahnya saya menghabiskan belajar itu 3 tahun yang lalu. Itu benar-benar sampai sekarang masih belajar, sampai tahun depan aku akan masih nganggap aku itu student of market. Aku nggak akan pernah stop belajar trading ini, and that's how I play it, and that's how I see it. Karena setiap hari kita reaksinya ke market itu berbeda. So the moment you think you know everything, di situ kamu udah lost. The moment, di saat kamu menganggap kamu sudah tahu semuanya di dalam trading ini, hati-hati, jangan. Open minded, yes, open mind harus dalam trading. Karena bisa aja aku tradingnya dengan RSI, kamu MACD, atau kamu dengan Fibonacci level, ada yang support and resistance aja. Jika itu profitable, stick to it. Jangan kau you don't fix something not broken, okay? Jangan kamu memperbaharui yang sudah bagus. Apa yang mau dibaguskan kalau kamu udah profit terus gitu. Jadi jangan terlalu tergiur dengan strategi saya. Mungkin sekarang level yang dulunya aku fair value gap sama trend line dengan RSI,
and Fibonacci level, karena saya sekarang pindah ke level 9 moving average, itu selalu di indikator saya. Aku sangat suka. Itu optional buat saya dari mentor saya yang 5 bulan terakhir ini, tapi aku akan selalu memakai 9 moving average at least now. It can be changed next year, mungkin berubah next year. Makanya aku bilang kita harus mampu kayak mengambil puzzlemu gitu loh. Ada sesuatu puzzle yang missing gitu, tapi hopefully saya bisa stick di inilah. Saya juga udah berjanji ke diri saya sendiri, saya akan stop di sini untuk beli kelas. Saya juga udah menghabiskan banyak dana untuk membeli kelas saya, dan saya udah sangat mencintai grup yang saya masuk sekarang, dan saya sangat suka mentor saya karena dia suksesnya itu, guys, oh my god, luar biasa suksesnya. 1 bulan dia menarik 150.000 itu dari Profim, dari Topstake, dari my future funding MFFU, dari Tradify lagi dia lagi ambil. Itu dia enaknya kami di Amerika ini ya, karena banyak funding account yang memberikan kamu dananya 90% buat kamu, 10% buat mereka, Bahkan sekarang Apex 90%, yang 300.000 hanya 16.000. Hanya $16. I don't know if you guys can take it di Indonesia. Itu dia sangat sayangnya. Seandainya kalian bisa, that will be awesome. I believe Indonesia trader itu banyak yang pintar-pintar loh. Aku yakin banyak sekali. Orang Indonesia itu kan jiwanya itu sabar ya, banyak yang sabar, banyak yang kuat, yang kokoh. I think it will be nice kalau di Indonesia one day dibuka ini, regulasinya bisa di Indonesia, banknya itu loh diperbagus, supaya karena di Singapura Apex, Topstake semua itu masuk loh. Hopefully di Indonesia one day ya. Jadi kita memiliki, karena trader, apalagi trader pemula guys, saya sangat bisa related, karena in fact sampai sekarang aku memakai funding account dari Apex, dari Topstake, dari Take Profit Trader. Karena jujur aja aku nggak punya modal 300.000 US untuk modal saya, yang dimana aku sangat gampang untuk menghasilkan 10.000 kalau aku hanya trading 5 lot, 5 kontrak misalnya begitu, atau bahkan 2.000. Jadi kalau kita modal kita sedikit, nah itu dia susahnya. Makanya aku bilang ya, tapi at the end of the day memang tujuan saya mengambil hasil trading profit saya itu saya masukkan ke pribadi account. Nah itu lagi, Profim ini kita harus hati-hati, karena udah banyak kejadian mereka gone begitu saja. Jadi uang para trader diambil, they're just gone, who to blame? Kemana kamu mau cari gitu? Itu baru ada kejadian 2 bulan yang lalu, aku lupa namanya, cuma salah satu teman saya di sini sharing, hey, kamu dengar nggak ini? Aku nggak pernah mendengar nama platform itu di future juga. That's why Apex, Topstake itu termasuk sangat terkenal di Amerika ya. Apex itu bisa kamu memiliki 20 account, jadi 20 account ini kamu bisa copy trade, jadi satu kamu trade, yang lainnya mengikut gitu. And I do that before, 20 account yang 50.000, dan itu di 2023 saya trading 20 account karena mereka lagi ada sale. Jadi satu account yang 50.000 saya beli $18 apa $16, something like that. So I take advantage, kali 10 pertama, and then the next weeknya saya beli lagi, karena saya pikir mumpung masih murah. Makanya kadang kalau kamu lihat kenapa ini ya kok besar-besar sekali, kadang ribuan, itu nggak seberapa lagi hasil trading saya. Kalau 2 tahun yang lalu itu sangat gila, aku bisa sampai puluhan ribu, and that's not good. Enggak ini guys, enggak konsisten. Jadi istilahnya
20.000 tapi besoknya gone semua margin call. Karena 50.000 hanya diberikan drawdownnya itu 2.000 atau margin callnya itu 2.500 dari APEC gitu. So anyways, hopefully one day di Indonesia, aku yakin kalau di Malaysia banyak yang ikut kok, orang Malaysia banyak yang ikut ini Profim ini. So semangat ya. Kok jadi saya sharing ini Profim ke kalian. So yang saya coba katakan, selamat tahun baru. Mari kita 2025 ini jauh lebih bagus lagi dari 2024. Dan kamu akan bisa menemukan di mana kekalahan, kelemahanmu dalam trading itu sangat powerful untuk menjadi kekuatanmu di 2025 ini. Makanya jangan pernah sepelekan, beli buku guys, tulis semuanya. Di mana kamu enter, di mana kamu exit, kenapa kamu enter, kamu tulis segalanya, and then backtesting, review tradingmu. Yakin kau, itu resep kamu untuk menjadi trader yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Sepintar apapun kamu dalam trading ini, kalau kamu nggak mampu untuk melihat hasil tradingmu, bisa aja kamu lucky. Itu bahaya. Kalau sempat pure lucky, ujung-ujungnya sampai kapan kamu bisa lucky gitu loh. So that's all I can say today. Ini masih jam pagi, anak-anak masih tidur, so I gotta go. Terima kasih udah mampir di video ini, and see you in the next video. Saya akan share lagi. Dan semangat tanggal 6, harapan saya yaitu next week kita akan mengalami volume yang lebih bagus lagi dalam market, karena semua bank investor itu udah pada pulang, udah big investment udah pada pulang ke trading floor, and happy trading 2024. See you next time. Bye bye.